Pernahkah kita membaca Alkitab dan kita menemukan sebenarnya ada satu fakta yang menarik dari ke-12 murid Tuhan Yesus di saat mereka menyapa Tuhan? Mau tahu apa itu? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe. Murid-murid ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mereka dipersiapkan dan dilatih oleh Tuhan Yesus untuk nanti dapat melanjutkan misi yang akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Tetapi di dalam sapaan-sapaan mereka setiap hari dengan Tuhan Yesus, mau menunjukkan siapakah diri mereka di hadapan Tuhan dan bagaimana penerimaannya kepada Tuhan. Baik itu Yudas Iskariot dan ke-11 murid yang lainnya. Kita menyaksikan yang pertama di dalam Matius 26 ayatnya yang ke-25, ketika Tuhan mengumumkan bahwa ada di antara mereka salah satunya akan menyerahkan Tuhan Yesus kepada para imam-imam untuk dihukum. Ke-11 murid yang lain, mereka mengatakan bahwa bukan aku ya Tuhan. Kita menyaksikan bahwa ke-11 murid yang lain mengatakan Yesus dengan kata Tuhan. Apa maksud dari pernyataan ini? Sapaan kata Tuhan menunjukkan kepada penyerahan diri dan pengakuan akan otoritas Yesus. Artinya bahwa ke-11 murid yang lain, mereka mengakui bahwa Yesus itu benar-benar adalah Tuhan. Di saat murid-murid yang lain, mereka menyapa Yesus dengan kata Tuhan sebagai bentuk penyerahan diri dan juga pengakuan atas otoritas kuasa Allah. Berbeda dengan Yudas Iskariot ini. Dalam beberapa kali pertemuan, baik itu ketika di Taman Getsemani ataupun juga dalam pesta perjamuan malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Yudas Iskariot dia menyebutkan Yesus dengan kata Rabi. Kata Rabi ini dalam bahasa aslinya biasa diartikan sebagai guru atau pengajar. Kata Rabi yang diberikan oleh Yudas kepada Tuhan Yesus ini memang menunjukkan pada penghormatan Yudas kepada Yesus sebagai seorang guru ataupun juga sebagai seorang pengajar, tetapi dia bukan suatu bentuk pengakuan atas otoritas kuasa Allah sebagai Tuhan dan juga Mesias. Alkitab tidak secara eksplisit memberikan kejelasan kepada kita semua kenapa Yudas dia menyebut Yesus dengan kata Rabi. Tetapi dari sebutan ini kita menemukan bersama mau menunjukkan siapakah Yudas selama ini ketika dia ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Artinya bahwa Yudas dia benar-benar hanya memposisikan diri sebagai seorang pengagum yang sangat mengagumi akan semua ajaran-ajaran yang diberikan oleh Tuhan, yang diajarkan kepada dirinya, tetapi dia secara pribadi tidak dapat menyerahkan dirinya secara total kepada Tuhan Yesus. Hal itulah yang membuktikan kenapa dia berani untuk mengkhianati Yesus. Karena dia hanya mengagumi, bukan ada pada posisi penyerahan diri yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada sebagian kita yang hanya hidup sebagai pengagum dari kekristenan itu. Artinya bahwa kita bukan hidup sebagai pengikut Kristus sejati, seperti 11 orang murid Tuhan Yesus
yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Kita hanya sebatas mengagumi pribadi Yesus, mengagumi ajaran-ajaran, bahkan juga mengagumi ayat-ayat firman Tuhan. Perilaku kita tidak jauh berbeda dengan Yudas. Kita hanya sebatas mengagumi Yesus itu sebagai seorang guru, pengajar yang luar biasa. Tetapi kita belum benar-benar menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus. Sehingga saya mau katakan bahwa mengagumi Yesus itu berarti kita senang untuk mendengarkan kisah-kisah tentang dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Kita tersentuh ketika membaca firman Tuhan, ada kata-kata yang membuat kita tersentuh tentang kasih, tentang mengampuni. Bahkan kita pun juga senang untuk mendengarkan khotbah-khotbah yang disampaikan. Bahkan ada yang meneruskan khotbah-khotbah tersebut. Namun yang menjadi persoalan bagi kita adalah ketika firman Tuhan itu menuntut sebuah perubahan dan penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Kita tetap memilih untuk hidup menurut keinginan dan kehendak kita sendiri. Contoh, kita rajin mendengarkan khotbah, tetapi di dalam pekerjaan kita setiap hari, kita masih hidup tidak jujur. Bahkan ada juga yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi ketika harus memilih antara kehendak pribadi dan kehendak Tuhan, kita lebih memilih untuk mengikuti kehendak pribadi kita sendiri. Bahkan juga mungkin mulut kita ini kita pakai untuk memuji Tuhan. Tetapi juga dengan mulut yang sama ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, semua orang jelek di umum. Bahkan juga mungkin kadang-kadang untuk mengambil keputusan tidak pernah melibatkan Tuhan sama sekali dalam setiap keputusan yang kita buat di dalam hidup. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, menjadi orang Kristen tidak hanya sekedar mengagumi Tuhan Yesus seperti Yudas, melainkan ketika kita memilih untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati adalah bagaimana kita benar-benar menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Artinya taat kepada firman, meninggalkan dosa-dosanya, dan menjadikan kehendak Tuhan itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu ingatlah Bapak Ibu, Tuhan tidak memanggil kita, Tuhan tidak memanggil saya dan saudara-saudara untuk hanya menjadi pengagum, tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi murid-muridnya, untuk setia dan mengikutinya dengan hati yang ikhlas, untuk terus berjalan di dalam kebenaran. Sebab pengagum-pengagum hanya bertepuk tangan kepada Yesus dari kejauhan, tetapi murid-murid yang sejati, dia datang mendekat, menyerahkan dirinya, dan siap untuk memikul salib setiap hari. Mari kita jawab dengan jujur di kolom komentar. Apakah saya pengikut Kristus yang sejati seperti 11 murid, ataukah saya hanya seperti Yudas yang hanya mengagumi Yesus dan selesai? Tuhan memberkati firman-Nya dan menolong kita semua. Shalom. Asalkan percaya.